Halo Unpaders, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Karir episode ke-12. Kali ini sudah bersama saya, Bu Ratih, selaku dosen narasumber kami, yaitu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan kali ini kita akan membahas tentang wirausaha, yaitu dengan topik menjaga asa dalam berwirausaha. Halo Bu Rati. Hai Kang Rama, sehat Oke, kan? alhamdulillah sehat. Ibu gimana Bu kabarnya? Sehat, Alhamdulillah baik ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Baik, siapa sih Bu Ratih itu sebetulnya? Tentu teman-teman penasaran dong. Boleh ditampilkan nih Kang CV-nya. Oke, Bu Ratih ini merupakan, wah hebat banget nih beliau. Kita lihat dulu dari posisinya saat ini dosen administrasi bisnis divisi Unpad. Lalu untuk lewat pendidikannya benar-benar luar biasa. S1 Administrasi Niaga di Unpad, S2 Entrepreneurship and Technology Management SBM ITB, dan S3 di Universitas UI Indonesia, Universitas Indonesia nih teman-teman, di Ilmu Administrasi Bisnis. Lalu untuk bidang keahlian dari beliau adalah kewirausahaan, bisnis digital, dan digital marketing. Halo Bu, dengan CV yang keren ini dan mungkin masih banyak gitu ya Bu, ini kan hanya profil singkat. Boleh dong Bu diceritakan bagaimana Ibu secara profil lebih lengkapnya gitu. Oke, ya sebagai dosen, halo sebelumnya teman-teman apa kabar? Baik. Tadi ya sebagai dosen gitu ya, saya juga aktif riset dong, ya kan dosen harus terus belajar nih, harus terus menggali ilmu untuk kemudian ditransfer ke mahasiswa dan ke masyarakat. Selain riset, saya juga aktif melakukan pengabdian kepada masyarakat, teman-teman, khususnya di desa tempat kita tinggal ya, di Desa Cikeruh. Oke. Nah, selain itu saya juga ada beberapa atau apa ya, bisnis lah gitu ya yang terus saya rintis gitu hingga saat ini. Gitu. Selain itu aktif di beberapa kegiatan Unpad sih, salah satunya di Unpadpreneurs atau saat ini juga saya jadi DPL nih di WMK gitu. Oh iya, oke. Nah itu ya teman-teman tadi beberapa kegiatan dari beliau nih. Aku mau nanya-nanya dulu nih Bu, terkait Unpadpreneurs nih. Aku juga kan tahu Ibu dari Unpadpreneurs ya, dari Instagramnya. Kira-kira kegiatannya itu di sana ada apa aja ya Bu? Banyak ya, terutama memang kita fokus ke pengembangan nih, perintisan usaha baru yang dijalankan oleh mahasiswa gitu. Jadi kita gimana membuat programnya itu yang tetap fun, menyenangkan gitu ya, yang bisa dinikmati mahasiswa gitu. Sembari juga mereka belajar bisnis gitu. Nah, kegiatan pertama tentu saja pasti ada registrasi dan lain-lain lah, administrasi untuk bisa gabung ke Unpadpreneurs. Kemudian ada kegiatan bootcampnya nih. Bootcamp ini mempertemukan semua anggota ya atau peserta di Unpadpreneur dan bertemu dengan fasilitatornya. Fasilitator itu dosen yang berminat untuk mendampingi mahasiswa di Unpadpreneurs gitu. Selain itu kemudian mereka akan mendapatkan dana pitching untuk pitching dulu, di review nih ide bisnisnya. Nah, sejauh mana mereka nanti mendapatkan dana yang layak untuk membiayai bisnisnya. Setelah itu mereka implementasi, terus didampingi, nanti terakhir itu ditutup dengan graduation. Gitu. Menarik kurang nih. lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu ya, baik. Buat teman-teman nih yang tertarik buat ke Unpadpreneurs, mungkin bisa kepoin dulu IG-nya, nanti ada di bawah sini. Terus gimana Bu, alasan Ibu itu menjadi dosen tuh apa sebetulnya? Ya, jadi dulu kalau saya itu kan di tahun 2002-an baru 2006 ya lulusnya. Di saat itu kita masih Kang? Plus itu masih nyari kerjaan nih gitu. Walaupun waktu kuliah juga saya masih sudah mulai mencoba bisnis kecil-kecilan. Zaman saya dulu tuh paling kenceng tuh di zaman mahasiswa tuh adalah MLM. Sempat ikut juga. Terus kaos juga segala rupa lah ya kita coba pelajari gitu intinya, walaupun gagal terus gitu. Bangkrut terus teman-teman gitu ya. Tapi intinya belajar gitu kan. Nah, kemudian setelah saya lulus orientasinya itu kerja gitu kan ya. Nah, alhamdulillah dapat nih kerja gitu teman-teman di sebuah perusahaan lah gitu. Tapi saya tuh kok kerjanya itu terbatasi banget ya, dari jam 7 sampai jam 5 tiap hari gitu. Saya ngerasa waduh nih kalau saya married gitu ya, punya anak, punya suami, kapan ngurusnya nih gitu dulu.
Akhirnya udah sebulan saya resign. Oh, resign. Dari situlah saya nyari apa ya profesi yang kayaknya memang cocok nih gitu kan, dan punya waktu yang fleksibel sambil terus juga bisa mengelola banyak hal. Akhirnya saya pilih menjadi dosen. Langsung lanjut sekolah lagi waktu itu. Gitu. Oke, itu pengalaman yang luar biasa ya. Walaupun ada kegagalan-kegagalannya, tapi pasti nanti kita improve, akhirnya nemu titik yang pas untuk karir kita. Benar. Gitu ya Bu ya. Oke, awal-awal menjalani bisnis tuh perasaannya gimana menurut Ibu? Ya, jadi karena memang waktu ini ketika saya mahasiswa ya, waktu itu kan semua masih difasilitasi. Jadi memang mindsetnya itu masih cuman mau belajar aja, sembari nyari uang jajan tambahan gitu, nggak muluk-muluk, nggak yang wah harus besar gimana. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu juga dan ketertarikan saya dengan kewirausahaan itu semakin tinggi gitu ya. Ketika S2 makanya saya memilih semuanya itu tentang kewirausahaan gitu, dan sudah sudah menanamkan juga dalam pikiran tuh bahwa harus jadi dosen kewirausahaan waktu itu. Dan alhamdulillah itu semua tercapai gitu ya, terfasilitasi gitu. Nah, akhirnya dari menjadi dosen ini kan akhirnya saya harus mengajarkan ya kepada mahasiswa gimana sih memulai bisnis gitu kan. Sembari sebetulnya saya juga sambil belajar gitu. Nah, jadi kita tuh kalau di Adbis itu kegiatan kewirausahaan itu di kurikulumnya ada 3 rangkaian. Dari semester pertama misalnya dia kewirausahaan, lanjut BSU, lanjut Bisdev. Nah, setiap rangkaian kewirausahaan itu mereka akan dituntut untuk menjalankan bisnis. Nah, ketika mereka setiap angkatan nih misalnya, setiap angkatan itu kan punya karakter yang beda-beda nih Kang. Ya, jadi ketika mereka mau memulai ide bisnis, saya juga nyari peluang bisnis apa nih yang saya juga mulai dari awal bersama mahasiswa saya gitu. Jadi biasanya tiap angkatan saya mulai ide bisnis baru. Nanti ganti angkatan, ganti lagi idenya gitu terus. Jadi intinya saya harus belajar terus nih bersama mahasiswa karena tiap angkatan punya permasalahan yang beda-beda gitu. Jadi ketika kami sama-sama memulai bisnis, jadi nyambung untuk semua permasalahannya itu lebih mudah gitu. Gitu sih Kang. Jadi sampai sekarang pun kalau ditanya bisnis yang ajak, sebetulnya bisnis keluarga ya, kita ada bisnis fashion. Tapi untuk pribadi saya sendiri, bisnis saya itu menyesuaikan setiap angkatan tadi gitu. Saya pernah mulai bisnis bisnis tunik, martabak mini, terus sekarang tuh pempek gitu. Jadi memang terus merintis bisnis sesuai dengan ketika saya mulai lagi belajar bisnis bersama mahasiswa. Gitu kan. Tadi kan dalam berbisnis itu ya Bu, kira-kira ini pertanyaan dari aku aja. Mana yang lebih baik Bu? Apakah ketika udah kita punya modal nih, ya udah kita jalanin aja, atau kita riset dulu nih kebutuhan pasarnya apa, permasalahannya apa. Jadi kira-kira yang bagus tuh gimana sih? Mungkin itu juga jadi pertanyaan teman-teman mahasiswa Unpaders di sini. Gitu, ya, jadi kalau mau mulai bisnis itu mulai dari mana gitu ya? Ya pertama teman-teman, kalau tiap orang itu punya lingkungan yang mungkin membentuk mereka berbeda gitu ya. Ini kan akan mempengaruhi bagaimana mindset mereka dan bagaimana mental mereka gitu. Nah, kalau bicara memulai dari mana, dari sisi konsepnya, dari sisi kebanyakan pebisnis itu memulai, ada 2 gaya biasanya. Ada yang langsung terjun ke lapangan nih, nggak pakai apa-apa ya, pokoknya action aja dulu gitu. Karena mereka ingin membangun mental dulu. Nyari pengalaman dulu untuk belajar, kalau gagal ya itulah itulah hasil ilmu yang mereka dapatkan. Ada yang pakai ilmu. Nah, ini yang kita terapkan ke mahasiswa. Jadi pakai bisnis itu harus pakai ilmu gitu. Nah, pakai ilmunya gimana ya? Kita kajarin lah konsepnya segala macam gitu ya. Kalau yang kita ajarkan kepada mahasiswa gitu ya, kalau mau mulai bisnis itu pertama ya memang kita harus cari tahu dulu nih apa sih kebutuhan dan keinginan pasar gitu. Jadi berangkatnya itu dari apa yang ada di pasar yang mereka itu butuh solusi gitu. Masalahnya apa nih yang ada di pasar yang belum ada solusinya, atau kalau sudah ada solusinya masih belum lengkap, masih ada yang kurang. Nah, yang bisa jadi peluang bisnis untuk kita lengkapi gitu. Nah, jadi pilihannya aja nih sebetulnya dua-duanya kira-kira yang cocok tuh buat kita yang mana gitu. Tapi kalau saya sebagai seorang dosen ngajarinnya pakai ilmu dulu nih supaya nanti kamu kalaupun gagalnya itu nggak parah gitu, karena sudah tahu ilmunya gitu.
Jadi bisa di recovery dan cepat beradaptasi terhadap perubahan ya Bu ya. Benar. Oke Bu, kita tadi kan udah sharing-sharing banyak hal ya, menjadi insight juga buat saya dan juga teman-teman yang menonton podcast ini. Kita langsung masuk ke beberapa pertanyaan utama nih yang udah kita pilih untuk menyesuaikan teman-teman di Unpaders nih. Boleh ditampilkan? Oke. Nah di sini Bu, seperti apa sih mentalitas tangguh kita dalam berwirausaha dan bagaimana cara membangunnya sejak awal merintis usaha gitu Bu? Oke teman-teman, jadi ngomongin mental ya. Mental itu adalah kemampuan kita untuk, terutama kalau wirausaha ya, kemampuan wirausaha untuk tetap gigih, tetap bertahan gitu, tetap termotivasi gitu dalam menghadapi segala macam tantangan, kendala, masalah gitu ya, yang dan berorientasi untuk mencari solusinya gitu. Karena intinya teman-teman ketika menjadi seorang wirausaha, kita itu selalu akrab dengan masalah. Ya, jadi kalau Kang Rama mau jadi wirausaha harus siap untuk menghadapi berbagai macam permasalahan gitu ya. Karena masalah itu sudah menjadi makanan sehari-hari wirausaha gitu. Jadi kalau nggak mau punya masalah, jangan jadi wirausaha gitu ya teman-teman. Nah mentalitas ini salah satu yang bisa mempengaruhi adalah mindset. Nah jadi bahkan Sandiaga Uno tuh ngomong kewirausahaan itu adalah mindset, pola pikir gitu teman-teman. Jadi kalau kita bicara kalau kita sudah mendapatkan mindset atau pola pikir kewirausahaan, itu akan mempengaruhi bagaimana mentalitas kita. Karena mentalitas itu adalah pola sikap. Jadi sikap kita terhadap apa yang datang kepada kita gitu. Nah kalau ngomongin mindset, wirausaha itu seperti apa nih sebelum kita bicara mental ya Kang ya? Mindset seorang wirausaha itu dia selalu berorientasi ke masa depan Kang. Nah Kang Rama kemarin nyoba bisnis itu untuk jangka pendek aja, nyoba-nyoba aja, atau memang ini akan menjadi besar dalam waktu 3 tahun, 5 tahun ke depan? Ada nggak cita-cita atau mimpi seperti itu? Oke, waktu itu sih bisnis ya kita iseng-iseng dulu. Nah lama-lama udah berjalan 1 bulan kayak gedein nih bisa nih. Nah cuman ya udah akhirnya pada kesibuk. Akhirnya kita tuh bubar karena kesibukan masing-masing gitu. Jadi dari bisnis sendiri sebetulnya punya peluang ya. Iya. Betul. Nah jadi kalau memang wirausaha itu dia punya mindsetnya itu nggak buat besok, sebulan ke depan nggak, tapi benar-benar visioner. Ke depan dreamnya tuh seperti apa gitu. Berani bermimpi besar nih teman-teman. Nah kemudian seorang wirausaha juga kalau ketika menjalankan bisnis orientasinya itu nggak omset gitu. Omset itu kan pendapatan bersihnya ya. Jadi tapi orientasinya kepada aset. Nah, jadi omset itu bisa naik bisa turun ya kan, bisa ada bisa nggak ada gitu. Tapi kalau wirausaha tuh mikirnya gimana omset yang sudah diperoleh ini kemudian dijadikan aset yang bisa memberikan nilai manfaat lebih kepada perusahaan gitu. Jadi memang harus bisa menahan diri ya untuk omsetnya gede terus belanja sana belanja sini habis gitu. Tapi benar-benar diputar lagi, dikelola lagi untuk dijadikan aset gitu. Nah terakhir kalau jadi wirausaha ini mindsetnya itu nggak kayak Superman Kang, semua serba sendiri, produksi sendiri, marketing sendiri, SDM-nya juga sendiri, bukan Superman tapi super tim Kang. Iya, jadi harus ada tim yang menjalankan bisnisnya gitu. Jadi dia harus bisa mendelegasikan, mengarahkan ya sebagai seorang leader gitu. Bagi-bagi tugas. Benar gitu. Jadi membentuk tim yang bisa mensupport proses bisnisnya gitu. Nah itu mindsetnya. Nah dengan mindset seperti itu maka dia akan membentuk mental ya, pola sikapnya seperti apa nih gitu. Nah jadi kalau ngomongin mentalitas teman-teman, dari mindset yang sudah kebentuk tadi ada beberapa faktor juga yang ikut mempengaruhi terbentuknya mentalitas. Pertama faktor lingkungan Kang. Jadi kalau kita mau jadi wirausaha, gaulnya jangan sama orang yang mau jadi artis Kang. Oh nggak nyambung nanti teman-teman. Teman-teman nanti jadi artis bukan jadi wirausaha. Jadi bergaulah di lingkungan yang memang sama-sama pengen jadi wirausaha atau komunitas wirausaha seperti itu, karena itu yang akan mempengaruhi kita gitu, mempengaruhi sikap-sikap kita. Nah yang kedua kita harus punya public figure yang menjadi inspirasi tapi dari kalangan wirausaha Kang. Nah Kang Rama nih siapa public figure-nya nih? Ada Bob Sadino. Oh Bob Sadino. Suka ya memang ya. Kan kalau kenapa banyak yang jadi pesepak bola, karena memang dulu
ngelihatnya tuh public figure-nya pemain sepak bola gitu, inspirasinya gitu. Nah, jadi kalau kita memang pengen banget jadi wirausaha, ya belajarlah dari para pengusaha gitu ya. Jadikan mereka public figure kita, inspirasi kita gitu. Nah, kemudian wirausaha ini juga ini Kang, yang namanya mental itu harus direpetisi, diulang supaya menjadi pembiasaan. Apa-apa rutinitas apa nih yang mensupport kita untuk menjadi seorang wirausaha, itu harus kita latih, kita biasain gitu Kang. Ya jadi misalnya gini, kalau wirausaha itu kan harus tahan banting nih, nggak boleh baperan ceritanya Kang. Jadi harus yang kalau ditolak itu nggak boleh sakit hati, nggak boleh pundung, terus yang merajuk terus nggak mau nyoba lagi itu jangan gitu ya. Nah ini kekuatan emosi seperti itu harus dilatih gitu. Makanya kalau di kewirausahaan kita juga ada namanya program reject terapi gitu, rejection terapi. Jadi bagaimana mahasiswa itu dilatih untuk mengalami penolakan sehingga ketika mereka ditolak, gagal, nggak ada yang mau beli produknya, itu udah kebas gitu, udah biasa aja. Nggak yang kenapa sih produk saya nggak laku gitu, kenapa sih orang-orang nggak mau beli produk saya, itu nggak lagi seperti itu, tapi udah hal yang biasa gitu. Nah kemudian bacaan, musik, tontonan juga ikut mempengaruhi mentalitas kita Kang. Kalau kita mau jadi wirausaha ya seringlah baca-baca buku wirausaha, nonton yang video motivasi atau podcast-podcast seperti ini gitu kan. Atau tadi mendengar musiknya juga musik-musik yang menginspirasi gitu ya, yang semangat lah, jangan pantang menyerah gitu, kayaknya lagu siapa ya, The Massive ya, jangan menyerah apa ya, nah hafal Kang Rama. Nah gitu ya, jadi mindset dan mentalitas itu suatu hal yang berkaitan, dan itu sebetulnya sebuah kemampuan, artinya bisa kita bangun gitu ya, nggak given lahirnya mentalnya jelek, enggak, tapi benar-benar harus kita latih gitu teman-teman. Itu menjawab nggak Kang? Menjawab banget Bu. Ya jadi harus dibiasakan ya teman-teman dalam menghadapi penolakan, dan juga dibiasakan untuk tetap bisa maju gitu apapun rintangannya ataupun tantangannya nanti ketika memutuskan untuk berwirausaha gitu, karena memang kondisi pasar kita ini sangat dinamis ya Bu ya. Perubahannya cukup cepat dan harus juga memikirkan cara-cara lain untuk bisa masuk memperluas pasar lagi gitu ya Bu ya. Benar. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana caranya untuk tetap optimis nih Bu dan termotivasi ketika bisnis sedang mengalami penurunan? Nah berkaitan ya dengan tadi pola pikir gitu ya, mindset, mental. Jadi kebanyakan kita kan kadang takut mulai bisnis itu karena dalam pikiran gitu tuh pertanyaan yang muncul adalah what if gitu Kang. Ini kata Dewa Prayoga ya, sebagai salah satu pebisnis, dia bilang gitu, kita nggak akan bisa pebisnis itu akan sulit untuk maju atau sulit untuk mulai kalau punya ketakutan pertanyaan what if tadi. Kalau bangkrut nanti gimana, kalau gagal nanti gimana, kalau nanti nggak ada yang beli gimana, semua jadi gimana gitu, what if gitu. Jadi ketakutan yang membatasi akhirnya. Nah supaya kita bisa keluar ya dari rasa takut itu gitu ya, nah kita ganti, jangan what if tapi as if. Wah seandainya saya berhasil maka gitu ya, seandainya produk ini banyak yang laku itu maka gitu ya. Jadi benar-benar optimis tapi realistis Kang. Jadi optimis yang terukur gitu ya, karena bagaimanapun seorang wirausaha itu nggak boleh berhenti untuk belajar ya, nggak boleh berhenti untuk optimis ya, tapi optimisnya bukan yang berlebihan, kepedean gitu Kang ya. Pasti laku nih, padahal belum dites pasar, padahal belum tentu itu yang dibutuhkan pasar gitu kan, akhirnya malah nanti gagal. Jadi harus terukur, harus realistis gitu. Nah bicara soal bagaimana cara tetap optimis tadi gitu ya teman-teman, ya tentu saja ini juga ada hal-hal yang kita harus lakukan gitu ya. Pertama tadi bergaulah atau berjejaringlah gitu ya dengan orang-orang yang memang satu profesi atau orang yang mimpinya sama kita. Jadi banyakin teman gitu ya, terus kenalan dengan banyak orang, cari mentor, cari pendamping, ikut program-program yang bisa mensupport kita untuk tetap termotivasi gitu ya. Karena yang namanya tadi Kang, bisnis itu kan bisa naik turun. Sesuatu yang pasti dalam bisnis itu adalah ketidakpastian. Gitu. Jadi suasana bisnis itu penuh ketidakpastian Kang ya. Jadi
dan kita harus siap dengan itu, harus open minded menerima bahwa situasi itu nggak selalu sama gitu. Kayak COVID tiba-tiba muncul, sok gimana? Nggak diduga, tiba-tiba COVID. Artinya kan itu suasana situasi ketidakpastian, ya kan? Dan di depan kita nggak tahu ada apa lagi nih, perubahan politik, perubahan iklim, gitu ya, perubahan lingkungan sosial, teknologi yang terus berkembang, itu kan benar-benar memberikan tantangan tersendiri sekaligus juga sebetulnya peluang. Nah, jadi kalau kita tuh selalu berusaha optimis, realistis tadi, masalah itu bisa jadi peluang gitu. Tantangan, kendala itu bisa jadi peluang karena esensinya sebetulnya kewirausahaan itu kan kemampuan dia untuk mencari atau mengidentifikasi peluang-peluang dan berani mengeksekusinya gitu. Melalui apa? Melalui kreativitas dan inovasi yang akhirnya nanti memberikan nilai gitu. Jadi ada beberapa strategi yang teman-teman bisa gunakan untuk selalu bisa mencoba tetap optimis ketika menjalankan ide bisnis. Pertama, tadi ya berjejaring, kenalan dengan banyak orang supaya teman-teman bisa terus bisa sharing pengalaman, sharing ilmu gitu ya, berbagi dan mendapatkan dukungan. Nah, yang kedua adalah selalu berlatih berpikir positif teman-teman ya. Karena tadi masalah itu selalu ada gitu. Tapi kalau kitanya nggak mau menerima itu sebagai sebuah hal yang baik, sebetulnya momen kita untuk belajar sebetulnya gitu ya, ya udah kita bakal mundur tuh gitu ya, karena tadi ini negatif nih, jelek nih, nggak bagus nih masalah ini gitu. Nah, kedua adalah tugas kita ketika terjadi kegagalan atau kesalahan ya Kang ya, mungkin Kang Rama pernah ngalamin juga, sebetulnya mengidentifikasi kan nih sebabnya apa sih gitu ya, apa sih yang membuat kita gagal gitu, dan kita harus cari solusinya apa gitu, harus ada evaluasi, harus ada perbaikan berkelanjutan gitu, jadi nggak cepat nyerah gitu ya, nggak cepat mundur gitu, tapi terus belajar untuk mengevaluasi. Nah, kemudian juga harus beradaptasi ya. Tadi Kang Rama udah bilang kalau kita tuh selalu berubah nih pasarnya, lingkungan bisnis kita gitu ya. Makanya kita harus punya kemampuan untuk cepat beradaptasi dengan semua perubahan-perubahan itu. Dan ini juga suatu kemampuan nih Kang, harus dilatih terus Kang. Misalnya Kang Rama juga sekarang ganti semester misalnya, itu kan harus cepat beradaptasi juga karena pasti tiap semester menawarkan tantangan yang berbeda kan, dosennya berubah, materinya berubah, metode belajarnya berubah, sama seperti bisnis juga. Jadi harus agile, harus beradaptasi gitu. Gitu sih teman-teman kurang lebihnya ya. Oke, itu dia ya teman-teman tips and trick cara tetap optimis dan termotivasi. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya Bu. Yaitu menurut Ibu bagaimana memaknai kegagalan agar dapat menjadi pelajaran penting dalam proses menuju kesuksesan wirausaha. Oke, jadi sekarang kita bicara soal kegagalan gitu ya. Karena nggak ada bisnis yang nggak gagal. Coba cari pengusaha-pengusaha besar saat ini. Pernah nggak gagal? Pernah kok. Steve Jobs pernah, bakal dia didepak dari perusahaannya sendiri kan gitu. Walaupun bukan soal kegagalan bisnis ya, tapi banyak rintangan pasti yang dihadapi setiap pengusaha-pengusaha besar yang kita lihat saat ini. Kita nggak tahu di belakangnya itu ternyata banyak kisah yang berdarah-darah teman-teman, banyak air mata yang dialirkan. Jadi kisahnya itu nggak selalu indah gitu ya, tapi tadi kenapa mereka kok tetap survive, tetap bertahan dan tetap menjadi seorang wirausaha, kan hebat nih. Kok bisa ya gitu kan ya, gagal bolak-balik tapi kok tetap kekeh pengen jadi wirausaha dan berhasil gitu. Tentunya ini juga ada rumusnya atau ada ada strateginya ya Kang ya. Bagaimana sih kita seharusnya memaknai sebuah kegagalan itu teman-teman. Pertama, kalau kita gagal, jadikanlah kegagalan itu sebagai alat untuk evaluasi diri Kang. Misalnya kalau kita gagal masuk universitas di London gitu ya, pengen nih sekolah ke London, tahu-tahu gagal. Jadi kan itu alat untuk evaluasi yang bisa dijadikan pedoman berikutnya ketika melakukan tes berikutnya, gitu ya. Jadi kita harus bersyukuri kalau kita gagal, artinya kita punya alat untuk belajar lagi. Gagalnya itu di mana, gitu ya. Apa yang harus diperbaiki ke depan, apa yang harus ditambahin, dikurangin ke depannya, gitu. Jadi menganggap kegagalan itu sebagai alat untuk belajar, supaya kita lebih banyak pengetahuannya, supaya kita lebih banyak pengalamannya, supaya kita lebih matang gitu untuk menghadapi situasi yang sama gitu Kang. Kemudian
gagal itu juga teman-teman membuat kita itu seharusnya kita pandang sebagai alat untuk membuat mental kita lebih tangguh, Kang. Gitu. Jadi kalau gagal itu kan nguji nih, kamu gigih nggak nih, kamu teguh nggak sama komitmen untuk menjadi wirausaha gitu kan. Jadi kalau gagal aja udah nyerah, berarti kan mentalnya masih belum tangguh nih, gitu. Nah kemudian kegagalan itu juga sebetulnya katalis atau perantara kita untuk bisa kreatif dan inovasi, Kang. Jadi kan kita jadi ada berpikir untuk mencari solusi ya, dan itu kan ada unsur kreativitasnya tuh, solusi-solusi seperti apa yang bisa kita ambil dan bagaimana kita berinovasi ya untuk keluar dari kegagalan itu gitu. Jadi ini sebetulnya kegagalan itu kalau saya benar-benar makna itu sebagai momen kita untuk belajar lagi. Dan itu yang akan meningkatkan kapasitas diri kita sebagai wirausaha. Kalau nggak gagal teman-teman, kita ngerasa kayak apa ya Kang, berhasil terus tuh kan nggak ada lagi cambuk ya untuk terus lebih baik daripada sebelumnya. Betul. Gitu. Jadi kayaknya sukses terus itu jadi nggak ada ukuran gitu, keberhasilannya tuh di mana gitu. Nah itu sih Kang. Satu lagi sebetulnya, jadi kalau gagal itu kita juga jadi belajar ya untuk terutama dalam wirausaha itu manajemen resiko Kang. Jadi kita jadi bisa melihat sebetulnya kemarin itu apa risiko-risiko yang mungkin kita nggak perhitungkan, nggak kita pertimbangkan ternyata terjadi dalam bisnis kita, dan sehingga itu juga harus dipertimbangkan untuk next langkah berikutnya gitu mungkin Kang. Ya sangat menjawab ya buat teman-teman yang galau nih, aduh kalau gagal gimana, kalau ini jangan gimana dulu, coba dulu aja, jalanin, nanti misalkan menemui masalah-masalah bisa kita konsultasikan ke Bu Rati. Itu nah, makanya tadi butuh temen juga kan, butuh komunitas. Kan kita punya tim, super tim tadi kan sesuai dengan yang dibilang Bu Rati ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya Bu. Banyak ya pertanyaannya. Baiklah. Kan biar lebih berinsight podcast ini. Siap. Nah ini Bu, mengapa penting visi itu atau tujuan jangka panjang dalam berwirausaha? Oke teman-teman. Jadi kalau dalam wirausaha itu kan kita punya yang namanya business plan Kang. Jadi business plan inilah yang di dalamnya itu mencakup semua model bisnis yang mau kita jalankan, termasuk visi dan tujuan jangka panjang kita seperti apa. Jadi business plan itu kurang lebih seperti kalau kita sebagai seorang pebisnis ya, itu bisa menjadi roadmap kemana sih bisnis ini akan diarahkan, dijalankan. Begitu juga visi dan tujuan jangka panjang tadi gitu. Artinya kalau dengan adanya visi dan tujuan jangka panjang, kita juga jadi ada arah. Ini bisnis mau dibawa kemana gitu. Jadi ada navigasi gitu, mau apa yang dicapai, berapa lama ini harus dicapai. Jadi punya target gitu Kang. Bayangkan kalau misalnya kita nggak punya arah tujuan ya, nggak punya visi, terus pasti kemana-mana nanti nggak fokus gitu. Nah jadi dengan adanya visi itu akan membantu mengarahkan kemana bisnis kita ini akan dibawa ke depannya gitu. Bisa tujuannya apa, target-targetnya seperti apa, berapa lama gitu ya, bisnis ini harus kita targetkan untuk langkah berikutnya gitu. Nah kemudian juga visi dan tujuan panjang ini bisa menjadi sumber motivasi Kang. Kalau misalnya kita punya mimpi kan kita termotivasi ya untuk meraih itu, dan itu bisa menjadi sumber inspirasi juga atau sumber motivasi juga untuk tim. Jadi tim kita itu akan lebih berkinerja dengan bagus kalau mereka dikasih visi gitu, arahan. Ya bayangkan kalau kita nggak ngasih mereka arah ya, gue nggak mau, bingung mau ke sana mau ke itu ngerjain apa kan, jadi nggak ada semangat, nggak ada motivasi gitu. Nah dengan adanya tujuan, visi dan tujuan ini juga kita jadi mudah menghadapi tantangan Kang. Karena kalau kita sudah punya arah nih, tujuan nih mau ke Bandung, tiba-tiba ada hujan, wah berarti kan kita harus cari alternatif nih. Wah ini jalan ini nggak bisa, berarti kita belok ke jalan mana. Tiba-tiba ada macet di sini, berarti kita harus jalan kemana. Nah itu juga jadi dengan arah tujuan kita jadi bisa lentur menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin nanti muncul ketika proses bisnis kita berjalan. Gitu. Dan terakhir tadi dengan adanya visi dan tujuan jangka panjang ini teman-teman, itu membantu kita untuk bisa bersaing ya, karena kita jadi tahu apa nih perubahan-perubahan yang mungkin terjadi gitu kan ya, sehingga dengan adanya mimpi yang besar itu kita jadi aware terhadap apa yang dilakukan oleh kompetitor kita atau apa yang mungkin dibutuhkan masyarakat gitu, sehingga
visi kita ini akan menuntun kita untuk membuat bisnis kita jauh atau lebih memiliki daya saing gitu. Oke, tentunya. Oke, kita next ya Bu ke pertanyaan selanjutnya. Baik. Masih semangat Ibu? Masih ya. Iya. Karena emang kita siapkan apa yang menjadi keresahan Unpaders nih. Oke. Gimana nih Bu cara beradaptasi terhadap perubahan pasar, kan tadi cukup cepat ya Bu ya, dan cukup berkembang pesat gitu. Oke, ya jadi tadi kita juga harus menerima nih sebagai wirausaha bahwa situasi lingkungan bisnis itu enggak selalu stabil. Banyak perubahan selera pasar, perilaku konsumen, teknologi yang berkembang, kebijakan politik, perubahan lingkungan itu juga akan mempengaruhi bagaimana dinamika bisnis kita gitu ya. Nah, gimana strateginya nih untuk cepat bisa beradaptasi ya dengan perubahan pasar? Tadi ya sebetulnya ini juga akumulasi dari jawaban-jawaban sebelumnya Kang, bahwa kita tuh harus fleksibel dan sudah siap terbuka dengan perubahan tadi. Kalau kita nggak mau menerima perubahan, ya udah kita nggak akan bisa beradaptasi gitu. Kang jurusan apa? Aku dari ekonomi Islam, FEB. FEB, tiba-tiba harus, karena tiba-tiba perubahan pasar tidak dibutuhkan, harus berubah menjadi fakultas lain, tuh siap nggak Kang? Aduh, nggak dulu deh Bu, saya udah semester akhir. Ya, tiba-tiba ya ada perubahan situasi gitu kan, artinya kalau seorang wirausaha itu kan open minded ya, walaupun mungkin nggak cepat untuk bisa menerima, tapi mau nggak mau harus terbuka untuk menerima perubahan gitu. Jadi harus mencari apa justru yang ditawarkan, peluang apa yang ditawarkan dari perubahan itu. Nah mungkin ya tadi itu mah andainya aja, tapi kan nggak mungkin terjadi ya perubahan fakultas. Misalnya yang tadi Kang COVID gitu ya, COVID itu kan benar-benar banyak perusahaan-perusahaan yang runtuh seketika gitu ya. Tapi tadi kalau nggak mau beradaptasi, nggak mau mencari solusi, ya udah kita bakal hanyut tuh dalam perubahan itu. Nah kita jadi bagaimana caranya ketika kondisi seperti itu tetap bisa melihat peluang dan memanfaatkannya gitu. Nah ini banyak strategi-strategi yang dilakukan para pebisnis ya, terutama yang dulu paling banyak kena kan kuliner ya, orang jadi nggak bisa makan di tempat gitu kan ya. Sementara mereka udah didesain model bisnisnya itu makannya di tempat misalnya gitu. Jadi kan ini harus berpikir gimana caranya menjangkau pasar yang mereka itu nggak bisa datang ke tempat, makanya GoFood, GoPagi, Shopee. Oh iya, apalagi banyak muncul ya. Banyak yang Itu karena menawarkan jasa yang menjadi solusi untuk mereka. Bahkan saya nggak pernah ngebayangin bahwa pizza itu sempat kita temukan di lampu merah, Kang. Oh iya. Nggak sadar ya? Ada yang mulai pas COVID tuh di pinggir-pinggir jalan. Karena harus menjangkau pasarnya, karena mereka nggak boleh datang ke restorannya. Jadi harus benar-benar nyari solusi dan manfaatin lagi peluang-peluang apa nih yang ditawarkan gitu untuk bisa survive gitu. Jadi benar-benar harus fleksibel, harus siap menerima perubahan gitu. Nah selain itu juga Kang, untuk cepat beradaptasi ya kita harus sering observasi ya. Nah ini sebetulnya juga langkah yang teman-teman wirausaha lakukan gitu ya, memulai bisnis itu ya dengan melakukan observasi terhadap lingkungan. Observasi ini gimana maksudnya? Sering-sering ngamatin apa sih tren yang in saat ini gitu ya. Apa yang dilakukan oleh kompetitor kita gitu. Bagaimana selera dan kebutuhan pasar saat ini. Jadi memang melakukan riset pasar gitu. Untuk benar-benar tahu bagaimana situasi pasarnya gitu. Dan kadang observasi ini juga bisa ngobrol nih Kang dengan sesama pengusaha. Kamu bisnis lagi gimana sih? Kemarin nih misalnya Kang, 17-an. Ternyata ada loh pengusaha itu yang nggak sadar bahwa 17-an tuh menawarkan banyak sekali peluang bisnis gitu ya. Jadi misalnya kayak baju yang di print merdeka gitu ya, simpel-simpel tapi ternyata itu banyak peminatnya gitu ya. Jadi aja banyak teman-teman pebisnis yang sama, kebetulan yang saya alami juga, ngomongnya tuh baju merah putih segala rupa gitu, yang apa ya ternyata sekarang kan soalnya 17-an itu boleh dirayain kan, beberapa tahun yang lalu kan nggak bisa. Nah ini juga perubahan ya Kang. Nah jadi perubahan lagi dan harus siap lagi tuh bagaimana memproduksi dengan jumlah yang besar gitu kan, membaca lagi apa permintaan pasar gitu. Jadi memang harus sangat harus fleksibel gitu. Nah kemudian teman-teman cara beradaptasi lagi gini teman-teman, salah satu
yang harus memang menjadi seorang wirausaha adalah pembelajar sejati ya. Harus mau belajar gitu. Makanya harus ada ilmu menjadi wirausaha itu. Kenapa? Karena tadi ya perubahan itu teknologi lah, kalau misalnya kita pengusaha nggak gaptek teknologi susah ya Kang. Susah. Iya, nggak ngerti digital marketing, nggak ngerti sekarang marketplace, nggak ngerti memanfaatkan platform-platform digital yang memudahkan bisnis kita. Ya udah tuh bisa ketinggalan banget lah gitu ya. Contohnya kayak perusahaan-perusahaan besar sejenis Kodak, tahu nggak Kang Kodak? Nggak tahu ya. Itu produk kamera bukan? Iya. Ya. Itu ratusan tahun Kang umurnya. Tapi ada nggak sekarang? Nggak ada. Karena tadi gagal beradaptasi dengan perubahan gitu. Jadi dengan dengan kita terus belajar gitu ya, memahami perubahan teknologi terutama dan berhasil mengadaptasinya ke dalam bisnis kita. Nah, itu juga bisa membantu kita cepat beradaptasi dengan perubahan. Nah, kemudian juga inovasi ya teman-teman, karena intinya perubahan itu ya didukung dengan inovasi. Karena inovasi itu bagaimana merealisasikan ide-ide dalam pikiran kita yang bentuknya itu adalah kreativitas gitu. Jadi inovasi itu yang membantu mendorong perusahaan untuk terus berubah. Jadi kalau kita nggak mau berinovasi ya perusahaan kita juga nggak berubah nanti gitu. Nah, jangan lupa lagi Kang soal SDM. Nah, kadang kalau kita nggak berhasil mendidik SDM kita, menyiapkan SDM kita, mempersiapkan mindset mental mereka mengalami perubahan, itu susah banget Kang. Jadi kayak kita sendiri kerja sendiri gitu ya. Padahal kita kan tadi super tim, artinya tim kita ini harus sejalan dengan kita dong gitu ya. Harus bareng-bareng nih gitu. Iya, jadi gimana mempersiapkan SDM kita juga bisa terbuka melihat peluang, kapasitas mereka juga harus kita tingkatin untuk bisa ikut dalam perubahan itu gitu. Kurang lebihnya gitu sih Kang. Kurang lebih. Oke, kita lanjut nih. Ini pertanyaan terakhir ini Bu. Akhirnya ya. Iya. Sudah sampai di pertanyaan terakhir. Boleh ditampilkan. Oke. Pertanyaan terakhir ini adalah apa nih Bu, saran untuk kita nih mahasiswa yang ingin menjadi wirausaha, terus mungkin juga masih ragu-ragu gitu ya dalam untuk memulai wirausaha ini, gitu, mulai bisnis. Ya saya selalu percaya ya bahwa tiap orang itu punya jalannya masing-masing, tapi itu kan kita yang milih ya, kita yang menentukan gitu teman-teman. Kita yang ngambil keputusan untuk diri kita sendiri gitu. Termasuk juga mahasiswa-mahasiswa yang pengen jadi wirausaha gitu ya. Makanya kalau di kita itu wirausaha itu kan benar-benar dikasih kesempatan untuk belajar. Walaupun profesinya mungkin nggak wirausaha, tapi tapi karakter kewirausahaan itu kan dipakai oleh semua profesi gitu. Kalau Kang Rama sendiri punya nggak cita-cita jadi wirausaha nih? Punya Bu, malah didorongnya sama orang tua tuh udah kamu usaha aja bisnis apa gitu. Tapi nanti keputusan ada di Kang Rama gitu ya. Nah gimana nih caranya kita ya sebagai mungkin mahasiswa yang pengen berwirausaha nanti menjadikan profesi gitu ya. Tadi ya ngomongin dulu awal adalah mindset dan mentalnya teman-teman. Ayo dilatih tuh supaya pola pikir kita benar-benar kondusif dan positif untuk menjadi seorang wirausaha sehingga mental kita pun siap gitu. Nah tips lainnya misalnya gini teman-teman, dari awal ini Kang harus sudah menerima bahwa dalam bisnis itu situasi ketidakpastian itu sebagai bagian dari proses wirausaha. Ya jadi jangan bingung ya kalau nanti nggak sesuai dengan harapan ketika berjalan tuh kok gini kok gitu ya, memang tadi ketidakpastian. Misalnya gini, mahasiswa saya produksi fashion misalnya, maklun nih ke tukang konveksi misalnya, janji konveksi 2 minggu selesai, ternyata gagal Kang, 2 minggu belum selesai, tuh mau gimana, mau marah-marah mau apa enggak. Karena itu adalah situasi ketidakpastian, tapi fokus lagi solusinya apa gitu kan, supaya ini tetap jadi barangnya harus gimana, mungkin dinego, mungkin dikejar nih konveksinya, harus ada solusi. Tapi tadi merespon ketidakpastian itu adalah suatu yang biasa saja, itu udah lumrah, udah biasa, sama seperti gagal tadi ya. Gagal itu biasa, masalah dalam bisnis itu biasa, itu bagian dari rutinitas yang pasti kita temukan gitu. Makanya banyak yang bilang jadi wirausaha itu capek banget. Emang capek, tapi nagih Kang. Nagih, jadi wirausaha tuh bikin nagih, terutama kalau kita benar-benar menikmatinya gitu ya. Nah kemudian teman-teman yang mau wirausaha juga
tadi ya perluas jejaring. Nah, harus punya banyak teman, kenalan sama mentor-mentor, masuk ke dalam komunitas bisnis, ikut program-program yang tadi saya bilang ya, yang bisa meningkatkan kapasitas teman-teman sebagai seorang wirausaha. Jangan malu-malu untuk memulai suatu hubungan dengan yang lain gitu ya. Kalau ayo kamu ikut nih seminar ini banyak pengusaha, lu malu nggak enak, nggak kenal, ya udah itu nggak akan punya jejaring, iya nggak maju gitu ya. Nah kemudian harus tadi ya mindset saya bilang mengembangkan growth mindset pertumbuhan Kang. Jadi tadi dengan adanya kegagalan itu merupakan batu loncatan kita untuk pertumbuhan kita, untuk perkembangan kita gitu. Jadi mindsetnya orang wirausaha itu harus pertumbuhan Kang, harus nambah. Misalnya untuk mahasiswa IPK semester 1 waktu itu 3,5 nih Kang. Tahu-tahu nanti kalau dia mindsetnya growth nih dia nggak akan puas gitu ya, harus naik nggak boleh 3,5, semester depan naik 3,7 nanti semester berikutnya 3,9. Nah itu pertumbuhan Kang, nambah gitu ya. Jadi harus orientasinya itu harus nambah. Karyawan yang tadinya 1 next harus 5, next harus 10, jadi harus tambah. Cabang yang tadinya 1 jadi 2, jadi 3 gitu. Jadi harus bertumbuh, harus bertambah. Nah, termasuk ilmu ya, jadi harus mau belajar nih growth mindset ini, harus mau belajar terus, ilmunya harus nambah terus, temennya nambah terus, pokoknya nambah gitu. Berkahnya juga nanti nambah. Amin. Gitu ya. Nah kemudian tetap ya dalam bisnis itu karena pakai ilmu nggak boleh sembarangan, nggak boleh sembrono, harus ada perhitungannya. Jadi kita bagaimana memulai bisnis juga dengan resiko yang kita sudah kalkulasikan. Kalau resikonya gagal gini, gimana antisipasinya, gimana keberlanjutannya. Nah kita juga harus pikirkan gitu. Makanya kan kalau di tadi business plan itu kan roadmap ya untuk sebetulnya juga mengukur resiko-resiko yang mungkin terjadi dan bagaimana antisipasinya gitu. Dan terakhir teman-teman, kalau menjadi wirausaha itu harus menetapkan tadi ya visi dan tujuan jangka panjang tapi yang realistis Kang. Kalau kita mau mulai bisnis baru, tiba-tiba omsetnya mau langsung miliaran, padahal mau mulai bisnis nih Kang, terus bisnisnya roti gitu ya, belum ada pengalaman, ya kan nggak realistis gitu. Tapi mulailah dengan cara yang bertahap teman-teman. Nanti next ya belajar dulu, nanti pengalaman, akumulasi pengalaman itu, akumulasi ilmu itu yang akan jadi modal teman-teman berikutnya untuk mengembangkan bisnisnya gitu. Jadi nggak boleh apa ya Kang namanya, terlalu ambisius juga, tapi optimis yang realistis gitu. Itu sih Kang, ya kurang lebihnya. Udah saya ada mau nanya juga nih Kang. Boleh Bu. Apa sih sebetulnya enaknya di wirausaha loh? Kan belum ada ya kita bahas ya. Jadi wirausaha itu apa sih enaknya coba? Kalau jadi wirausaha, kalau Kang Rama gimana? Kalau menurut aku jadi ya. saya yang nanya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kan aku juga mahasiswa jadi belajar gimana nih Kang? Jadi enaknya wirausaha tuh yang aku lihat semua kita punya brand sendiri yang dinikmatin orang. Jadi ada ya Gen Z lah Bu, privilege untuk merasa pengakuan gitu dari brand yang kita punya gitu Bu. Jadi ini ya kebermanfaatan kita buat orang itu ada dengan menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka ya. Ini sosial banget ya. Kirain karena udah satu memungkinkan kita untuk jadi orang kaya, karena memang benar ya. Kalau ada beberapa profesi yang mungkin akan segitu-gitu aja atau biasa apa ya, maksudnya sudah terukur lah ya bakal segini. Tapi kalau yang namanya wirausaha kita punya income yang mungkin tidak terbatas Kang, tergantung bagaimana effort kita juga sih sebetulnya. Ya jadi tapi tadi ya batasan soal sisi pendapatan itu sangat besar gitu ya. Dan kemudian keluangan waktu Kang. Makanya banyak wirausaha selain ngurusin bisnis mereka bisa jadi mentor, bisa jadi pendamping, bisa beraktivitas di ranah-ranah yang lain yang menjadi passionnya gitu. Coba kalau kerja di perusahaan ya ASN tentu sangat sulit ya. Bisa mungkin sulit karena harus izin dulu sama atasan, boleh enggak gitu kan ya. Nah beda dengan kalau kita jadi wirausaha, artinya semua keputusan tuh ada di tangan kita gitu kan. Jadi kita akan lebih fleksibel gitu. Terutama juga waktu luang dengan keluarga Kang. Nah jadi saya ngalamin banget deh, kebetulan kan memang si jantung hati saya itu mantan pacar ya. Ini boleh nggak sih? Mantan pacar yang udah jadi suami. Iya maksudnya gitu teman-teman ya. Yang udah jadi suami, bukan mantan pacar yang
Bukan. Ya mantan suami itu kebetulan jadi pengusaha. Nah, Ya. saya juga jadi belajar nih ke beliau. Ya memang waktu luang untuk keluarga tuh sangat banyak banget. Bisa diatur gitu, Kang. Kapan bisa jalan-jalan ya udah menyesuaikan dengan timnya gitu ya kan. Bayangkan kalau misalnya Kang Rama nih kerja di perusahaan terus keluarga pengen jalan-jalan, wah harus nunggu cuti dulu ya nggak? Harus cutinya dibatasin, tiba-tiba suruh balik lagi kan bisa ya kondisi-kondisi kayak gitu. Nah jadi punya fleksibel dari kebebasan kita untuk bisa mendapatkan pendapatan lebih besar, kemudian kebebasan waktu, terus kebebasan untuk aktualisasi diri. Nah ini kayaknya menyenangkan banget ya bisa seperti itu ya. Gitu. Itu sih beberapa lah ya, mungkin kelebihan-kelebihan dari wirausaha yang teman-teman bisa pertimbangkan menjadi suatu profesi yang bisa membuat Anda tertarik gitu ya. Setelah lulus nanti. Oke, itu dia tadi tambahan-tambahan dari Bu Ratih. Ya kita untuk menjadi wirausaha enak, waktu untuk diri sendiri ada, waktu untuk keluarga ada, terus juga duit banyak gitu ya Bu ya. Amin ya. Terus juga kita bisa bermanfaat mempekerjakan orang-orang sekitar Benar, dulu gitu ya. Ya, itu dia. Jadi sampai di sini aja Bu. Boleh. Siap Kak. Obrolan kita. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Beliau ini orang semoga hebat. Bermanfaat ya apa yang kita share hari ini. Amin, ya buat pasti teman-teman. bermanfaat Bu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di podcast kita Cuap-Cuap Karir episode 12. Next kita mau bahas apa?